Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Ernansyah. Kelompok kami akan menjelaskan apa itu pengantar metode numerik pada pertemuan 1. Isi kontennya itu ada pengertian metode numerik, mengapa mempelajari metode numerik, penggunaan di dunia nyata, pemahaman Galat dalam metode numerik, contoh kasus Galat, dan kesimpulan. Pengertian metode numerik adalah teknik atau algoritma matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematis dengan menggunakan pendekatan aproksimasi, terutama yang tidak bisa diselesaikan secara analitik atau eksak. Teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan. Penggunaan metode numerik diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan metode yang ada sebelumnya. Dapat dipahami pula bahwa pada umumnya permasalahan dalam sains dan teknologi digambarkan dalam persamaan matematika. Persamaan ini sulit diselesaikan dengan model analitik sehingga diperlukan penyelesaian pendekatan numerik. Definisi secara akademis, metode numerik adalah numerical methods are techniques by which mathematical problems are formulated so that they can be solved with arithmetic operations. Steve C. Capra. Numerical methods for engineers, artinya metode numerik menyederhanakan persoalan matematika ke dalam bentuk yang bisa dipecahkan dengan operasi dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sehingga bisa diolah oleh komputer. Contoh masalah yang pertama, menyelesaikan persamaan non-linear seperti x3 ditambah 4x2 dikurang 10 sama dengan 0x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 0x3 ditambah 4x2 dikurang 10 sama dengan 0. Yang kedua, integrasi tak tertentu dan diferensial yang sulit diselesaikan secara simbolik. Ciri-ciri metode numerik. Yang pertama, memberikan solusi mendekati hasil eksak. Yang kedua, prosesnya terkomputerisasi. Dan yang ketiga, digunakan pada perhitungan yang kompleks. Mengapa mempelajari metode numerik? Metode numerik bukan hanya sekadar bagian dari matematika terapan. Ia adalah alat penting yang digunakan dalam pemecahan masalah-masalah nyata di hampir semua bidang teknik dan sains. Berikut ini adalah jabaran lebih lengkap dari alasan-alasan utama mempelajarinya. Yang pertama itu, banyak permasalahan tidak bisa diselesaikan secara eksak. Metode analitik atau singkatnya eksak seperti aljabar, kalkulus, atau persamaan diferensial simbolik hanya dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang bentuknya ideal atau sederhana. Namun dalam dunia nyata, banyak persamaan memiliki bentuk non-linear, kompleks, atau bahkan tak bisa diintegrasikan atau dipecahkan secara simbolik. Sebagai contoh, integral berikut tidak memiliki bentuk eksak. Solusinya harus dicari secara numerik, misalnya menggunakan metode trapezoid atau Simpson. Contoh lainnya, menyelesaikan sistem persamaan dengan ratusan variabel dan persamaan non-linear tidak mungkin dilakukan secara manual. Yang kedua, keterbatasan metode analitik. Metode analitik sangat berguna, tetapi memiliki keterbatasan. Tidak bisa menangani fungsi-fungsi empiris yang dapat dari data pengamatan dengan baik. Persamaan yang bersifat nonlinear, kompleks, atau mengandung kondisi batas tak umum seringkali tidak bisa diselesaikan secara simbolik. Pada kasus persamaan diferensial PDE atau singkatnya PDE seperti gambar di bawah ini. Persamaan Laplace hanya bentuk tertentu yang memiliki solusi analitik. Solusinya digunakan metode numerik seperti finite difference, finite element, dan lainnya. Mengapa kita harus mempelajari metode numerik? Dalam era digital dan industri 4.0, hampir semua bidang menghasilkan data dalam jumlah sangat besar dan kompleks. Contoh, dalam pengolahan citra medis seperti MRI atau CT scan, data gambar diubah menjadi representasi numerik untuk diproses lebih lanjut.
Di bidang keuangan, simulasi Monte Carlo dan model stokastik digunakan untuk meramalkan pergerakan pasar. Dalam data science dan machine learning, metode numerik digunakan untuk optimasi fungsi biaya, training model, dan evaluasi performa. Metode numerik sangat penting karena komputer tidak bisa menyelesaikan simbol seperti manusia, tetapi bisa melakukan miliaran operasi numerik per detik. Oleh karena itu, kita memerlukan pendekatan numerik yang dapat diprogram dan dijalankan oleh komputer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya, yaitu di C, penggunaan di dunia nyata. Berikut adalah aplikasi nyata metode numerik di berbagai bidang. 1. Simulasi cuaca dan iklim. Model prediksi cuaca menggunakan bersamaan diferensial non-linear yang diselesaikan secara numerik. Prosesnya melibatkan pemodelan atmosfer, suhu, tekanan, kelembapan, dan angin. 2. Desain struktur bangunan. Digunakan metode numerik seperti finite element method atau FEM untuk menghitung tegangan dan regangan pada struktur. Perhitungan manual hampir mustahil dilakukan bangunan kompleks. 3. Sistem navigasi dan kontrol pesawat. Sistem autopilot, radar, kontrol penerbangan melibatkan perhitungan terus-menerus dengan numerik. Misalnya untuk menyeimbangkan gaya angkat dan berat pesawat secara real time. 4. Prediksi pasar keuangan. Model Black Scholes atau opsi saham disesuaikan dengan metode numerik, misalnya metode beda hingga. Simulasi keuangan menggunakan metode Monte Carlo, regresi, optimasi numerik, dan lainnya. 5. Pemodelan biologis dan medis. Dalam sebagai penyebar penyakit atau pertumbuhan sel kanker, digunakan model OD atau PDE yang disesuaikan dengan metode Runge-Kutta atau metode numerik lainnya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di pemahaman galat dalam metode numerik. Apa itu galat? Error dalam metode numerik, galat adalah selisih antara nilai eksak 4 dengan nilai aproksimasi pendekatan yang dihasilkan oleh metode numerik. Karena metode numerik menggunakan pendekatan, maka galat hampir selalu ada dan tidak bisa dihindari, tapi bisa diminimalkan. Terus jenis-jenis galat, galat absolut, absolute error definisi. Galat absolut adalah selisih nilai eksak yang sebenarnya atau ideal dengan nilai pendekatan hasil metode numerik. Rumusnya seperti itu. Terus galat relatif atau relatif error, definisinya galat relatif adalah perbandingan antara galat absolut dan nilai eksak. Ini lebih informatif karena menunjukkan proporsi kesalahan terhadap nilai sebenarnya rumus penggunaan. Galat relatif digunakan untuk membandingkan skala di antara dua ukuran atau skala yang berbeda. Misalnya kesalahan 1 cm bisa besar jika mengukur kertas, tapi kecil jika mengukur bangunan. Galat trunkasi, truncation error. Galat truncation terjadi ketika kita memotong deret hingga atau pendekatan matematis menjadi bentuk berbatas finite. Ini umum terjadi saat menggunakan direct Taylor, metode integrasi, atau metode numerik lain. Contohnya seperti itu. Terus ada galat pembulatan, rounding error. Ini terjadi karena keterbatasan komputer dalam penyimpanan angka desimal dengan jumlah digit terbatas. Komputer tidak bisa menyimpan bilangan real secara eksak hingga terlalu banyak angka di belakang koma. Contohnya seperti itu juga. Terus cara mengatasi, gunakan presisi tinggi, double precision pada bahasa pemrograman. Hindari operasi numerik yang tidak stabil seperti pengurangan dua angka mendekati. Galat metode, method error. Definisi galat ini muncul akibat pemilihan metode numerik yang kurang tepat atau tidak konvergen untuk masalah tertentu. Contohnya menggunakan metode biseksi pada fungsi yang tidak memiliki akar di interval yang dipilih. Menggunakan metode Euler dengan step size terlalu besar, hasil sangat jauh dari eksak. Solusi pelajari karakteristik metode numerik, konvergensi, stabilitas, efisiensi. Uji solusi dengan langkah step size berbeda. Galat pengukuran measurement error. Definisinya jika nilai awal berasal dari pengukuran fisik
Misalnya suhu, panjang, massa, bisa terdapat kesalahan karena alat ukur, lingkungan, atau human error. Contoh, termometer analog bisa dibaca 0,5 Celcius. Data awal sudah tidak presisi dan mempengaruhi seluruh hasil komputasi. Penting, ini adalah sumber galat dari langkah metode numerik, tapi sangat umum dalam pemodelan real world. Contoh kasus galat. Misalkan kita ingin menghitung akar kuadrat dari 2. Yang pertama adalah nilai eksak atau kalkulator presisi tinggi. Eksak sama dengan 1.4142135. Yang kedua ada nilai pendekatan atau hasil metode numerik atau dibulatkan. Hampiran sama dengan 1.41. Perhitungan galat. Galat absolut EA sama dengan 1.4142135 dikurang 1.41 sama dengan 0.00422135. Yang kedua ada galat relatif atau ER sama dengan 0.00422135 dibagi 1.4142135 sama dengan 0.00298. Yang ketiga ada galat relatif persen ER persen sama dengan 0.298%. Kesimpulan. Yang pertama adalah galat adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam metode numerik. Yang kedua, terdapat berbagai jenis galat yang harus dipahami. Yang ketiga, meminimalkan dan mengelola galat penting untuk menghasilkan solusi yang dapat diandalkan. Thank you. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Kalau ada salah slide, itu salah laptop.